tutorialnya yaitu untuk perakitan dari perlengkapan mesinnya, dari tray, kemudian nanti untuk pemasangan juga kawat rollnya untuk isi staplessnya. Oke, langsung saja untuk tutorialnya. Oke, untuk bagian pertama yang nantinya akan kita pasang ini untuk tray dari hasil produksinya nanti. Ini di bagian belakang. Jadi di bagian sini terdapat untuk knob. Jadi nanti akan terpasang di bagian mesin. Di sini ada lubang. Oke, jadi kita pasang terlebih dahulu yang ada pegasnya. Jadi biar nanti bisa kita dorong, masukkan, kemudian di bagian kanannya ini kita bisa masukkan ke lubang yang satunya. Oke, langsung kita coba. Nah, ini didorong terus dimasukkan. Oke, ini sudah masuk. Ini kemudian untuk kabel dari conveyornya kita masukkan di sini. Kemudian kita kunci. Oke, setelah itu kita pasang juga untuk roda penariknya di sini. Ini tinggal kita sangkutkan di sini. Oke, untuk bagian selanjutnya ini terpasang di bagian tray masuknya bahan di sebelah sini. Ini ada beberapa baut untuk penguncinya, ada 4. Kemudian nanti akan masuk ke bagian sini. Jadi pertama kita masukkan dulu. Ini jangan lupa dilonggarin. Kemudian kita masukkan. Dan setelah itu kita kencangkan untuk bautnya. Keempat-empatnya kita kencangkan. Oke, kemudian ini untuk bahan dari kawat rollnya untuk isi stapless. Ini untuk pemasangannya, pertama kita buka dulu untuk cover atasnya. Oke, ini untuk penempatan nanti di sebelah sini ada 2. Ini untuk penempatan kawat yang kiri, kemudian ini yang kanan. Oke, kita masukkan. Jadi di sini nanti sistemnya hanya dikunci dengan baut ini. Tinggal kita masukkan saja. Setelah itu kita kunci kembali. Dan yang bagian satunya kita buka, kemudian kita masukkan ke kawat dan kita kunci kembali. Oke, selanjutnya ini untuk cara pemasangan dari kawat rollnya. Ini untuk isi staplessnya. Jadi tadi untuk rollnya terpasang seperti ini. Tadi penguncinya ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian ini untuk penguncinya. Oke, setelah itu untuk pemasangannya di mata stapless, ini langsung kita masukkan di lubang sini. Dan jangan lupa untuk penguncinya ini kita buka terlebih dahulu. Ini kita putar sampai nanti celahnya ini terbuka. Setelah itu kita masukkan saja ke lubangnya. Ini kita dorong sampai nanti kelihatan di bagian bawah sini. Nah ini coba kita dorong dulu. Nah ini udah masuk. Ini kita pastikan masuk dulu. Nah seperti ini udah masuk. Kita dorong sampai mentok, sampai susah. Nah, semisal ini udah mentok, gak bisa didorong lagi. Ini tinggal kita susun bagian sebelumnya, atasnya. Ini kita selipkan ke bagian busa pembersihnya ini. Nah, sampai masuk. Setelah itu kita selipkan ke jalur rel sini, zigzag. Oke, setelah itu ke selah tengah-tengah ini juga di zigzag juga. Nah, setelah udah seperti ini kita rapatkan, kita pastikan rapat. Jangan lupa ini dikunci kembali. Oke, setelah itu kita pasang juga yang bagian kanan.
sama seperti tadi, kita masukkan terlebih dahulu ke lubang, dan jangan lupa kita buka dulu untuk penguncinya. Kita masukkan sampai terlihat masuk di bagian tengah ini. Oke, setelah kedua kawat dipasang ke lubang semua dan di tengah-tengah ini terlihat sudah masuk. Oke, kemudian yang sebelah sini juga sudah masuk. Jangan lupa kita kunci kembali ini keduanya. Oke, setelah itu kita langsung nyalakan mesinnya untuk proses selanjutnya untuk mendorong isi kawat staplessnya. Oke, setelah mesin dinyalakan, ini langsung kita coba ke menu untuk manual masukkan kawatnya. Masuk ke parameter setting. Setelah itu kita masuk ke debug. Nah, ini kita on kan, debug on. Kemudian nanti kita tekan nail motor ini agar staplessnya nanti turun. Jadi kita turunkan dulu sampai nanti kawatnya bisa keluar sampai mata stapless bawahnya. Ini kita tekan nail motor, dan jangan lupa di mesin ini juga ada sensor cover atasnya, penutup atasnya. Ini kita tekan aja pakai jari atau benda yang kecil. Setelah itu kita siapkan untuk kertas kosong, kita masukkan aja sampai ke bawah dari mata staplessnya. Setelah itu kita tekan nail motor. Nah, ini masih belum keluar yang sini, yang satunya ini udah keluar. Kita tekan lagi nail motor. Dari sini belum, kita coba lagi. Nah, ini udah mulai ada kawat yang keluar, kita ambil, kemudian kita coba lagi. Oke, yang sebelah sini sudah. Oke, kita pastikan juga keduanya ini sudah bisa semua. Nah, ini sudah bisa semua, yang kiri kanan. Kita pastikan lagi agak dalam, kita tekan nail motor. Oke, ini sudah bisa semua. Oke, jadi untuk pemasangan kawat cara mudahnya seperti itu. Tadi kita masukkan satu persatu dulu kawat ke lubang sampai mentok. Habis itu kita kunci semua dan lanjut untuk ke mesinnya, ke menu debug ini. Oke, ini di bagian mata staplessnya. Ini terdapat beberapa settingan. Yang pertama di bagian sini di bawahnya. Ini ada settingan untuk menyeimbangkan dari kaki staplessnya. Jadi ini kita bisa cobakan untuk hasilnya, untuk memberikan contoh. Ini kita coba. Oke, ini untuk hasilnya. Nah, ini di bagian belakang. Nah, ini kita bisa lihat. Yang bagian sini ini kita setting untuk normalnya. Kemudian yang bagian sini, nah ini yang dimaksud tadi tidak imbang. Jadi untuk kakinya panjang sebelah. Yang sebelah sini habis nggak ada kakinya, yang sini panjang. Oke, langsung kita coba setting. Untuk settingnya kita bisa putar. Ini ada garis-garis untuk penanda. Jadi kita putar mendekati mata stapless itu agar lebih imbang. Jadi kita putar ke bawah. Nah, ini kan lebih mendekati ke mata staplessnya. Nah, ini kita imbangkan dengan yang sebelah kiri. Ini di garis akhir. Ini kita samakan. Kemudian kita cobakan lagi. Untuk pertama ini harusnya masih settingan yang lama. Kita cobakan lagi. Kita lihat ini yang tadi terakhir. Yang terakhir. Nah, ini kita bisa lihat untuk settingannya. Jadi setelah kita setting tadi itu masih
memakai settingan yang lama. Setelah itu kawat yang masuk paling baru ini pasti sudah tersetting yang paling bagus sesuai settingannya juga. Jadi ini sudah imbang. Oke, ini untuk settingan yang pertama. Oke, untuk settingan kedua itu terletak pada bagian atas ini. Nah, ini untuk settingan dari panjangnya kawat. Jadi kita bisa setting panjang pendeknya kawat, kaki-kakinya bisa diputar di bagian sini. Ini kita berikan contoh lagi. Bagian kiri ini yang normal, ini yang nanti kita lebih panjangkan. Coba untuk hasilnya, yang sini yang panjang, ini yang normal. Oke, untuk bedanya ini yang normal seperti ini, dan ini yang panjang. Oke, untuk settingannya di sini. Jadi kita bisa putar panjang pendeknya sesuai dengan simbol di sini, ada plus atau minus. Plus berarti tambah panjang, minus ini mengurangi. Kita putar sesuai arah, kita kurangi. Berkala kita tes lagi. Ini yang kedua, ini masih, kita coba lagi. Kita putar. Kita putar terus sampai nanti ketemu normalnya. Ini sedikit lagi. Jadi perbedaannya ini dari yang sebelumnya sampai menyentuh ini sudah agak longgar, ini sudah mepet presisi, dan yang terakhir ini sudah ada jarak. Kalau masih kurang kita bisa kurangi lagi. Oke, selanjutnya ini cara untuk memindahkan atau merubah posisi dari mata staplesnya ini. Jadi di bawahnya di sini terdapat untuk alas staplesnya ada 2. Jadi kita bisa pindahkan di area sebelah sini. Ini untuk ukuran yang A5 nanti khususnya. Di bagian sini pun juga sama. Kita bisa arahkan di sini. Oke, untuk caranya yaitu kita cari juga untuk celah pengunci dari staplesnya, mata staplesnya. Ini kita bisa siapkan untuk kunci L dan kita cari untuk baut kunci L-nya. Nah, apabila sudah, kita longgari saja untuk bautnya. Nah, seperti ini, misal sudah longgar, tinggal kita geser. Jadi di sini juga terdapat untuk pembatas dari posisinya. Kita tinggal mentokkan saja ke kanan. Ini otomatis nanti sudah lurus di alas yang bagian dalam sini, yang ukuran A5. Jadi apabila sudah seperti ini, kita bisa kencangkan lagi untuk baut yang tadi kita longgarin. Oke, setelah itu bagian sini juga sama, kita cari untuk baut L. Setelah itu kita longgari dan kita bisa geser. Nah, ini juga sama, acuannya mentok sampai pembatas bagian yang dalam. Setelah itu kita bisa kencangkan lagi. Oke. Dan ini udah pasti rapat, nggak bisa digeser lagi.